Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Episode 703. Keenam anak-anak tidak berkata apa-apa, sebab semuanya tidak ingin mandi duluan. Gimana kalau begini? Juna pertama, kemudian Jani, Arga, Argina, Kamala, dan Kamael. Laras bertanya dengan kepala sedikit terasa pusing. Mama, biasa di rumah kita mandinya nggak usah giliran, ucap Jani. Ah, rupanya begini ya. Laras tersenyum dan akhirnya dia merespons. Mama, kita bisa bagi 2 regu. 1 regu anak laki-laki, 1 regu lagi anak perempuan. Kamala mengeluarkan idenya. Bagus juga ide ini. Kalau begitu, pergi mandi yuk. Laras mencubit pipi tembem Kamael. Kamael, Arga dan juga Juna. Sambung Juna. Ah betul, Juna, kalian bertiga mandi dulu sana. Nanti baru giliran Jani, Kamala dan Argina. Juna, Arga dan Kamael berbaris masuk ke dalam kamar mandi. Sambil menunggu giliran, Laras bermain bersama ketiga anak-anak lainnya. Argina memanjat ke atas badan Laras. Jani bersandar di atas paha Laras sambil mengeluarkan cincin dari jari Laras dan memasukkannya ke dalam jarinya sendiri. Sementara, Kamala bersandar di bahu Laras lalu menul-noel wajah Laras. Aku sayang banget sama Mama. Laras pun tersenyum. Mama juga sayang banget sama kalian. Sangat sayang. Aku juga sayang Mama. Argina juga mengutarakan perasaannya. Aku sayang Mama. Jani tersenyum pada Laras. Laras menyadari ada cincin di jari anak-anaknya. Dari model cincinnya, Laras pun bisa menebak siapa pemberinya. Hanya saja, cincin mereka hanyalah cincin biasa. Berbeda dengan milik Laras, Laras selalu merasa was-was ketika memakai cincinnya. Mama, kalau pulang ke Pulau Benua Barat, Mama boleh nggak bawa kita pulang sama-sama? Tanya Kamala. Kita suka Pulau Benua Barat yang ditinggali Mama, ucap Jani. Aku juga pengen tinggal di sana. Argina tampak cemberut. Laras belum pernah memikirkan masalah ini sebelumnya. Jawaban apa yang harus diberikan Laras? Askara memang sudah pernah mengungkit masalah ini sebelumnya. Askara berkata mereka sekeluarga akan pindah menetap di Asia Tenggara. Laras tentu tidak bersedia sebab Laras sangat berharap dirinya bisa meninggalkan Askara selamanya. Laras juga tidak bodoh, dia bisa menebak apa yang sedang direncanakan Askara. Laras sungguh kehabisan akal mengapa Askara bisa terus mengejar dirinya. Apa di dunia ini tidak ada wanita lain lagi? Keras kepala banget sih jadi orang. Meskipun kalian tinggal di sini, Mama juga akan sering datang buat temenin kalian. Nah buktinya Mama lagi temenin kalian, kan? Jelas Laras. Beda Ma, tempat tinggal Mama jauh sekali. Timpal Jani. Pengen ketemu Mama terus. Tapi kita masih harus pergi ke sekolah, kenapa susah sekali sih? Kamala mengeluh. Mama berarti sekali bagi kita, Argina menambahkan. Tapi, di sini ada kakek, ada Mahesa, gimana dong? Tanya Laras. Kakek dan Mahesa juga ikut pergi. Jawab Jani. Laras membatin, meskipun kalian bersedia, papi kalian pasti nggak akan mungkin bawa Mahesa pergi bersama dia. Lagi pula, apa kakek kalian bakal izinin? Askara memang sangat kejam. Demi bisa pindah ke Asia Tenggara, dia malah harus merelakan semua barang dan bahkan semua orang di sini. Apa di dunia Askara hanya terdapat Laras dan anak-anak saja? Bahkan Laras juga tidak mungkin bisa membuat pengorbanan seperti ini. Keenam anak-anak sudah selesai membersihkan badan, mereka langsung memanjat ke atas ranjang. Efek minuman tadi terlalu kuat, Laras hampir sudah kehilangan kesadarannya. Di saat mata Laras hampir saja terpejam, tiba-tiba Jani mendekat dan mengecup wajah Laras. Mama, giliran Mama mandi sekarang. Perlu bantuan kita. Laras terkejut langsung melebarkan kedua mata. Laras berusaha menyadarkan diri lalu bangkit dari tidurnya. Gak usah, Mama bisa mandi sendiri.
Jujur saja, jika bukan dipaksa anak-anak, Laras tidak berencana untuk mandi malam ini, dia akan langsung tidur sampai esok pagi. Oke, Mama pergi mandi dulu. Laras menuruni ranjang dan melihat keenam anak-anak di atas ranjang. Dia lalu melambaikan tangan dan berjalan dengan lekas. Mama mandi sekarang, bentar aja kok. Kemudian, Laras langsung masuk ke dalam kamar mandi. Begitu pintu ditutup, bayangan hitam masuk ke dalam kamar tanpa bersuara sama sekali. Askara masuk ke dalam dan anak-anak bersiap-siap untuk keluar. Laras berdiri di depan cermin, kedua tangan menyangga di atas wastafel sambil menatap dirinya di dalam cermin. Tampak wajah Laras merona dan matanya agak berkaca-kaca, dan tampak juga bibirnya lebih mempesona dibandingkan biasanya. Itu bukan karena warna lipstiknya, melainkan murni warna bibir delimanya. Minuman aku pasti ditaruh banyak alkohol, ini semua pasti kerjaan Askara. Memang betul, semua barang Askara memang nggak boleh disentuh. Laras bergumam sendiri. Tangan Laras mengusap-usap kepala yang pusing itu, dia sedang mencoba menyadarkan diri dari mabuk. Laras lalu lekas berjalan ke sisi shower. Dia harus segera mandi, dia tidak ingin anak-anak menunggunya terlalu lama. Laras sambil berjalan sambil melepaskan pakaian yang dikenakannya. Pakaian dalam juga sudah dibuang ke atas lantai. Kaki mulus Laras mulai menginjak ke area shower. Air shower mengalir membasahi wajah mabuk Laras. Laras memejamkan kedua mata dan air mengalir dari atas rambut hingga ujung kaki. Tubuh Laras terlihat sangat ramping, tidak terlihat seperti orang yang pernah melahirkan 6 anak. Kulitnya juga sangat mulus dan putih. Pada saat ini, pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka dan bayangan hitam berjalan masuk. Orang ini tentunya adalah Askara. Begitu masuk, Askara mengunci pintu perlahan kemudian mulai melepaskan pakaiannya. Pakaian dilepas dan dilempar di atas tumpukan pakaian Laras. Laras mengangkat kepala dan menoleh ke arah datangnya, bahaya. Melihat keberadaan Askara, Laras pun refleks melangkah mundur. 1 detik kemudian, belakang punggung Laras menempel pada pelukan Askara. Tak hanya sampai di situ, sepasang tangan pun menyerang ke pinggang kecil Laras. Laras langsung terdiam di tempat dan sekujur tubuhnya pun merinding. Laras berusaha menolak tapi Laras yang mabuk itu juga tidak bisa mengendalikan dirinya. "Sa, kamu mabuk?" "Ya." "Aku papa kamu." "Ya." Suara serak Askara menembus ke dalam telinga Laras. Suara penuh dengan cinta dan sayang menyelimuti semua kulit basah Laras. Laras berusaha menolak, tapi tangannya tidak bertenaga. Dia tidak sanggup menyingkirkan tangan Askara dari pinggangnya. "Jangan gerak." Tangan Laras pun refleks terdiam di sana. "Sa, aku nggak akan buat apa-apa kok. Kamu nggak usah takut." Laras dapat merasakan kedekatan tubuh kedua orang dari perbedaan suhu badan dan tempelan dada kokoh ke punggung lembutnya. Namun, Laras sudah hampir kehilangan kesadarannya. "Lepasin." Laras membuka mulut berusaha menghalangi tingkah Askara, tapi dia tetap tidak berhasil melakukannya. Laras tidak memiliki tenaga saat ini. Anak-anak lagi di luar. Anak-anak udah balik ke kamar mereka masing-masing. Katanya mereka nggak mau ganggu waktu istirahat papi dan mama. Seusai berkata, Askara mengecup bagian leher Laras. Leher Laras terasa gemetar, sepertinya Askara tidak berencana untuk melepaskannya. "Jangan Askara." Genangan air di dalam kelopak mata Laras semakin bergetar. Dia merasa tubuhnya sudah semakin memanas. Aku nggak mau." Laras memaksakan dirinya menyingkirkan tangan Askara, dan Laras berhasil melakukannya. Laras lalu mundur bersandar di dinding dengan kedua tangannya melindungi bagian intimnya. Laras memandang ke bawah, mukanya tampak merona dan tatapannya tampak tidak berdaya. Episode 704, Askara berjalan maju, menyembunyikan aura mengerikan, tangan hangatnya lalu mengelus punggung mulus Laras. "Sa, kamu udah mabuk, aku bantu mandiin kamu ya." Laras terkaku di tempat, sekujur tubuhnya merinding lalu menggelengkan kepala. "Rupanya ini maksud kamu." Maksudku, aku akan bantu mandiin kamu." Bibir tipis Askara mengecup kening Laras.
Namun Laras berhasil menghindar. Dari mana kamu tahu kalau aku butuh bantuan kamu? Aku nggak perlu. Aku mohon jangan paksa aku lagi. Askara tertegun ketika mendengar ucapan Laras. Namun, Askara masih pantang menyerah. Dia lalu menarik Laras masuk ke dalam pelukannya. Kemudian terdengar suara serak Askara, "Kalau aku nggak bunuh Julio, apa kamu akan menerima aku?" "Nggak mungkin." Laras menggelengkan kepala dan menangis histeris di dalam pelukan Askara. "Nggak mungkin. Lepasin aku." Laras tidak mungkin akan bersama dengan Askara, dan dia juga tidak mungkin akan menerima Askara. Laras mengerahkan seluruh tenaga untuk mendorong Askara. Laras lalu membalikkan badan dan berlari meninggalkan kamar mandi. Namun, Askara malah menariknya lagi. "Awas." Laras tidak bisa mengendalikan dirinya dan menangis kuat. "Biarkan aku bantu mandiin kamu, abis mandi aku janji aku bakal lepasin kamu, oke?" Askara menahan rasa sakit di hati lalu berkata, "Aku udah selesai mandi, nggak perlu bantuan kamu. Aku pengen bantu mandiin kamu." Sekali lagi, Askara mengecup kening Laras berusaha menenangkan diri Laras. Askara lalu menggendong Laras masuk ke dalam area shower dan kedua orang mulai dibasahi air shower. Laras sudah hampir kehilangan kesadarannya, tubuhnya juga tidak lagi bertenaga. Laras memang sudah ditakdirkan tidak bisa melarikan diri dari tangan Askara. Semua bagian yang tidak seharusnya disentuh Askara pun sudah disentuh semua. Di dalam kamar mandi hanya tersisa suara hembusan dan suara isak tangis Laras. Laras yang sudah kehilangan tenaga itu tidak sanggup berdiri dan hampir saja terjatuh. Askara lalu menggendong Laras dan membiarkan Laras duduk di atas bangku. Dia lalu lanjut memandikan Laras. Laras hanya bisa menundukkan kepala meratapi nasibnya. Kepala Laras sangat pusing saat ini. Dia lalu mulai meronta lagi. Tapi tenaga Laras sekarang bagaikan bayi kecil saja, segala penolakan Laras sangat tidak berarti. Alhasil Askara malah memeluknya semakin kuat lagi. Askara lalu menatap lama Laras, mengatur napasnya kemudian mengangkat dagu Laras. Askara tidak bisa menahan dirinya lagi, dia langsung menempelkan bibir tipisnya ke atas bibir delima Laras. Laras meronta. Wajahnya memerah dan air mata mengalir semakin deras lagi. Dia sungguh menyesal bisa mengenal Askara. Semakin lama ciuman yang diberikan, semakin banyak air mata yang mengalir. Laras tidak sanggup mendorong Askara. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menangis. Hati Askara terasa sakit, dia lalu melepaskan bibir kecil Laras kemudian memeluknya dengan lembut. Udah, aku nggak cium kamu lagi. Semua salah aku, kita keluar sekarang ya." Askara mengambil handuk di samping membalut tubuh Laras dan menggendongnya meninggalkan kamar mandi. Askara menurunkan Laras di atas tempat tidur lalu menyelimutinya. Laras langsung memejamkan kedua mata, dan tubuhnya tidak bergerak. Namun air mata masih tidak berhenti mengalir membasahi bulu mata dan juga pipi Laras. Askara mengangkat tangannya mengusap air mata di atas wajah Laras. Laras langsung membalikkan badan membelakangi Askara menolak untuk disentuh. Askara tentu tahu jika Laras sedang marah, dia pun hanya bisa duduk di samping ranjang sambil menatap Laras saja. Sebenarnya Askara tidak ingin bersikap seperti ini tadi. Hanya saja, dia tidak sanggup menahan nafsunya ketika melihat Laras yang tidak berbusana itu. Askara awalnya mengira rencananya sudah berhasil dijalankan. Selain merasa kegirangan lantaran mengetahui Laras menyetujui anak-anak untuk pergi melaut, Askara juga ragu dengan rencananya yang berjalan semulus ini. Askara tahu jika Laras sangat membencinya. Apa semua ini dilakukan Laras demi anak-anak? Tapi sepertinya tidak akan sesederhana ini. Wanita yang satu ini sepertinya tidak begitu penurut. Laras pasti ingin membuat persyaratan atau menyuruh Askara untuk melakukan sesuatu. Apa Jody atau Erika memerlukan bantuan Askara? Sepertinya tidak mungkin, Laras pasti ingin membuat persyaratan dengannya. Askara pun mulai memikirkan rencana lain. Dan setelah dipikir-pikir, keberadaan orang luar juga bukanlah halangan bagi Askara.
kehadiran Jody dan Erika malah menjadi berkah bagi Askara. Jika tidak, Laras mungkin tidak akan setuju untuk naik ke atas kapal. Mengenai masalah minuman, koktail memang diracik oleh Jody. Namun, sebelum mereka pergi ke bar, Askara sudah menyuruh pengawal untuk mengganti semua isi botol alkohol dengan alkohol berkadar tinggi. Jadi, Askara adalah pelakunya. Sebab hanya di saat Laras mulai mabuk, Askara baru bisa memiliki kesempatan untuk mendekati Laras. Hanya saja, Askara tidak bisa menahan godaan ketika melihat sosok Laras telanjang bulat di hadapannya. Sebenarnya ini juga bukan salah Askara, kan? Siapa juga yang tahan melihat wanita yang paling dicintai mandi di hadapannya? Namun, Askara merasa menyesal atas sikap gegabahnya. Askara mengenakan pakaian tidurnya meninggalkan kamar. Dan Laras baru perlahan membuka kedua mata yang masih berlinangkan air mata. Laras bertanya-tanya apa tujuan Askara melakukan ini semua. Kenapa masalah berkembang hingga tahap seperti ini? Laras sungguh tidak berharap. Hati Laras terasa pilu dan dia pun menangis keras. Tak lama kemudian, Askara kembali masuk ke dalam kamar sambil membawakan segelas air madu. Dia lalu memapah Laras dan berkata, "Sa, minum air madunya. Kalau enggak, besok kamu bakal sakit kepala." Laras mengangkat tangan langsung memukul gelas tersebut. Tapi untung saja, gerakan Askara sangat gesit, Laras tidak berhasil memukul apapun. "Setelah minum air madu, aku janji aku enggak akan sentuh kamu lagi," ucap Askara. Laras ragu sejenak tapi dia bukan merasa tergiur dengan persyaratan yang diberikan Askara. Hanya saja dia tidak sanggup melawan Askara saat ini. Dia hanya memiliki satu pilihan saja. Askara pasti sudah berencana untuk tidur di sini malam ini. Apa yang akan Laras lakukan jika Askara berbuat sesuatu? Apa Laras akan mencoba untuk bunuh diri? Tidak mungkin. Aku harap kamu bisa tepati ucapan kamu. Laras mengambil gelas dan meneguk hampir setengah gelas air madu. Udah boleh, kan? Telapak tangan Askara menempel pada wajah panas Laras. Tidur sana." Laras menyingkirkan tangan, langsung berbaring membelakangi Askara. Setelah Askara berbaring, dia memang tidak menyentuh Laras lagi. Keduanya menjaga jarak seperti apa yang dijanjikan sebelumnya. Efek alkohol masih tersisa di dalam tubuh Laras, dia mengantuk dan akhirnya tertidur pulas. Setelah melihat Laras sudah tertidur, Askara baru menarik Laras masuk ke dalam pelukannya. Tak lupa Askara menggunakan kesempatan ini untuk mengecup bibir Laras. Inilah yang diinginkan Askara, tidur sambil memeluk Laras. Hanya begitu saja, Askara tidak memungkiri janjinya, sebab peluk dan sentuh itu berbeda, kan? Setelah kesadaran Laras kembali, dia membalikkan badan dan tangannya menyentuh ke samping ranjang. Saat ini, hanya tersisa dia seorang diri, tidak tampak ada orang lain di atas ranjang. Laras tidur di tengah-tengah dan dia tidak menemukan bekas tidur orang lain di atas kasurnya. Laras pun mengira bahwa Askara tidak menyentuhnya sama sekali. Rupanya dia tahu diri juga, ya. Tapi apa gunanya? Apapun ceritanya, Laras harus pulang ke Pulau Benua Barat hari ini. Dia tidak bisa tinggal lama di kapal ini lagi. Laras tidak berani menjamin masalah akan berkembang sesuai dengan harapannya. Contohnya melaut, mabuk dan kejadian Askara masuk ke dalam kamar Laras. Semua ini seolah sudah direncanakan oleh Askara, tapi dia tidak bisa membuktikannya, dia hanya mengandalkan firasatnya saja. Laras berjalan keluar kamar menuju ruang tamu dan hanya tampak Askara seorang diri sedang duduk sambil mengotak-atik ponsel di tangannya. Di mana Jody, Erika dan juga anak-anak? Askara sepertinya dapat menebak apa yang sedang dipertanyakan Laras. Mereka lagi di dek lantai 1. Askara berdiri lalu berjalan ke hadapan Laras kemudian bertanya, "Gimana tidurnya?" "Nyenyak. Kepala kamu masih sakit." Laras refleks mundur beberapa langkah membuat jarak aman di antara mereka. Laras juga tidak ingin menjawab pertanyaan Askara, sebab kejadian semalam membuat Laras semakin meningkatkan kewaspadaannya terhadap diri Askara. Episode 705. Kapan kita turun kapal? Tanya Laras.
Mata hitam Askara bergerak kemudian menatap wajah Laras yang terlihat normal. Dia baru menjawab, nanti sore. Kemudian, Askara melirik pelayan wanita di ujung sana. Si pelayan wanita lekas masuk ke dalam dapur lalu menyajikan sarapan ke atas meja. Silakan dinikmati sarapannya. Aku nggak lapar. Laras melangkahkan kakinya hendak meninggalkan Askara. Baru saja melangkah selangkah, pergelangan tangan langsung ditahan. Askara mengerti Laras masih belum bisa melepaskan belenggu dalam hatinya. Jadi Laras yang disentuh Askara itu otomatis langsung kehilangan akal sehatnya. Laras menyingkirkan tangan Askara lalu menamparnya. Askara terdiam di tempat. Si pelayan wanita yang kembali dari mengambil perlengkapan makan itu juga ikut terkejut hingga badannya gemetar. Piring-piring dan sendok garpu pun jatuh di atas lantai. Prang! Suara piring hancur terdengar keras. Kedua kaki pelayan melemas dan langsung terjatuh di atas lantai. Maaf Pak, maafin saya Pak Askara. Maaf. Laras pun terbengong dengan apa yang dia lakukan tadi. Laras telah menamparkan seseorang, dan dia tidak menyangka dirinya telah menamparkan Askara. Laras tidak sengaja menamparkan Askara. Laras pun bingung dari mana dia memiliki keberanian untuk menamparkan Askara. Sepertinya Laras adalah orang pertama yang pernah menamparkan Askara. Apa yang akan dilakukan Askara? Apa dia akan murka? Apa dia akan menamparkan Laras kembali? Lidah Askara menjulur ke bagian tamparan yang diberikan Laras. Tatapan dingin langsung ditujukan kepada pelayan wanita yang sedang meneteskan air mata. Kamu bisa kerja nggak? Pergi ambil yang baru. Si pelayan lekas berdiri dan pergi mengambil perlengkapan makan baru. Dimakan dulu sarapannya. Suara Askara terdengar seperti biasa. Laras memalingkan wajahnya ke samping tidak berencana melahap sarapan yang disediakan Askara. Memangnya apa yang bisa dilakukan Askara? Atas dasar apa Laras harus mendengar semua perintah Askara? Dia lalu melangkahkan kakinya berjalan ke sisi tangga. Kalau anak-anak yang suruh, apa kamu akan makan? Suara serak kembali terdengar. Langkah Laras terhenti dan langsung membalikkan badan. Dan pada saat ini, Askara sudah duduk di depan meja makan sambil menatap Laras. Dia sedang duduk menanti kedatangan Laras. Askara sepertinya tidak terlihat khawatir jika Laras akan menolak permintaannya. Askara, kamu jangan pakai nama anak-anak buat ancam aku ya. Laras menahan amarah di hati. Cuman sarapan aja apa perlu diancam? Gak bagus kalau gak sarapan, ucap Askara dengan sangat masuk akal. Laras terdiam mengeram erat giginya. Dia sangat ingin pergi tapi kedua kaki tidak bisa digerakkan. Jika anak-anak muncul di hadapan mereka nanti, apa yang akan terjadi selanjutnya? Laras tidak perlu menebaknya lagi. Anak-anak pasti bisa merasakan suasana aneh di antara Laras dan Askara. Jadi, mau tak mau Laras hanya bisa menyembunyikan amarah lalu berjalan duduk di meja makan. Tadi aku udah pukul kamu, gak ada yang mau kamu omongin sama aku. Askara malah memiliki suasana hati untuk makan. Seorang pria terpandang dan hidup bagai seorang raja itu ditampar, tapi dia malah tidak memiliki reaksi apa-apa. Kekerasan dalam rumah tangga memang bisa terjadi, jadi nggak aneh juga, balas Askara dengan nada santai. Laras tidak tahu harus berkata apa lagi, namun dia malah merasa semakin murka. Cowok ini pasti ada gilanya. Laras pun mengambil sendok garpu mulai menyantap sarapannya. Laras hanya perlu bersabar hingga sore hari nanti. Lagi pula ini juga bukan yang pertama kali, Askara menambahkan. Laras melirik Askara sekilas dan terlintas gambaran masa lalu di dalam benaknya. Waktu lalu, ketika Askara memperlakukan Laras dengan kasar, Laras pun pernah menamparkan lantaran dirinya sudah tidak bisa menahan emosinya. Kenapa Askara bisa berkata layaknya bukan masalah serius. Tapi apapun ceritanya, jika Askara berani berbuat semena-mena lagi, Laras pasti tidak akan tinggal diam. Di saat menyantap sarapan, Juna dan Jani berjalan menuruni tangga dan masuk ke dalam ruang makan. Seketika, mata mereka berdua terbuka lebar. Papi, Mama, Papi, Mama.
Kedua orang mengabaikan Askara dan langsung masuk ke dalam pelukan Laras. Laras mengelus-elus kepala kecil mereka. Kenapa turun? Mau lihat mama udah bangun belum? Juna memanjat ke atas meja lalu kedua tangan merangkul lengan Laras. Askara langsung mengernyitkan kening. Juna, duduk yang bagus. Gak mau. Aku mau dekat-dekat sama mama. Pelukan Juna semakin erat lagi. Kalau kamu duduk seperti ini, gimana mama bisa makan? Wajah Askara berubah masam. Juna terdiam sejenak dan akhirnya memilih untuk melepaskan tangannya. Satu-satunya bangku di samping Laras sudah dikuasai oleh si Juna. Jani pun terpaksa hanya bisa duduk di samping papi saja. Dia memanjat ke atas bangku menatap sarapan di atas meja. Askara bertanya, mau makan nggak? Jani menggelengkan kepala, nggak mau, perut aku masih kenyang sekali. Muka papi kok merah-merah. Jani menatap wajah papi lalu menul-noel bagian merah tersebut. Askara melirik Laras sekilas. Dan Laras refleks menundukkan kepala berlagak tidak mengetahui apa-apa. Dicakar sama kucing, balas Askara kepada putrinya. Laras terbengong. Kucing? Di mana kucingnya? Jani menganggap serius ucapan ayahnya. Kepala lalu menyelinap ke bawah kolong meja untuk mencari keberadaan kucing. Tapi, Jani tidak bisa menemukan apa-apa. Papi, nggak ada kucing. Mungkin udah pergi, Askara lanjut membohongi. Papi, apa kucing itu sepinter Ichi? Tanya Juna. Askara menganggukkan sedikit kepala. Aku mau pergi cari kucing. Juna langsung meloncat turun. Namun dia langsung ditahan oleh Laras. Gak ada. Kenapa bisa nggak ada? Kata papi ada seekor kucing, kucing itu pasti imut banget. Ucap Jani. Kucingnya udah pulang. Laras terpaksa lanjut mengarang indah. Pulang. Juna dan Jani menatap Laras dengan penuh tanda tanya di benak. Nggak usah cari lagi. Bagusan kalian pergi lihat Arga dan lainnya. Laras mengalihkan pembicaraan. Mama, mereka lagi pancing ikan, balas Juna. Kalau begitu coba kalian pergi lihat udah kepancing berapa ekor ikan. Cukup nggak buat dipanggang nanti siang? Laras memutar otak memikirkan cara untuk menyingkirkan kedua anak. Dia tidak ingin Askara menambah masalah baru yang menguras otaknya lagi. Oke. Juna dan Jani tentu berminat, mereka kemudian berjalan naik ke atas dek. Tidak lagi ada anak-anak yang mengganggu, pandangan Askara lalu tertuju pada wajah indah Laras. Sementara, Laras tidak memedulikan Askara. Dia hanya fokus menyantap sarapan seolah tidak ada orang yang duduk di sampingnya. Selesai menyantap sarapan, dia pun berdiri meninggalkan Askara tanpa berkata apa-apa. Laras pergi ke dek kapal, tampak Jody sedang mengajari Erika memancing ikan. Sementara, keempat anak lainnya sedang bermain di samping. Di ujung sana, tampak si bandel Juna sedang mencoba menggendong seekor ikan besar yang berat itu. Melihat kedatangan Laras, Juna pun tersenyum manis dan berkata, Mama cepat ke sini, ikannya besar sekali. Laras berjalan mendekati Juna dan tampak pakaiannya sudah basah kuyup. Laras lalu dengan tidak berdaya berkata, iya, besar sekali ya. Iya, Ma. Mata Juna berbinar-binar. Jody menyadari keberadaan Laras, dia lalu menghampiri Laras dan bertanya, Sa, kamu masih nggak enak badan? Laras membalas, nggak kok, aku nggak mabuk parah. Nggak perlu khawatirin aku. Baguslah kalau begitu. Jody masih mengkhawatirkan Laras. Sebab semalam dia melihat Askara masuk ke dalam kamar, dan Askara tidak keluar lagi. Hati Jody terasa terbakar dan rasanya perih sekali. Meskipun Jody tahu dirinya tidak memiliki alasan untuk menghentikan hubungan Askara dengan Laras. Tapi, hati Jody tetap tidak nyaman ketika membayangkan apa yang akan terjadi di kamar mereka semalam. Jody, kamu kenapa? Tanya Laras lantaran merasa aneh dengan ekspresi wajah Jody. Jody tersadar dari bengong dan berkata, oh nggak kenapa-napa. Nanti sore kita jadi pulang, kan? Iya. Nanti sore, balas Laras. Kamu ada urusan. Memangnya aku bisa ada urusan apa? Ucap Jody. Erika yang sedang duduk di samping dapat mendengar perbincangan kedua orang.
Dia pun refleks melirik mereka sekilas. Mengapa Jody bisa terbengong tadi? Sepertinya hanya Laras yang tidak bisa menebaknya. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.